Cerita obat ajaib yang bisa mengurangi nafsu makan. Seorang dokter sedang menangani seorang pasien yang mengeluh sakit perut. Dia bertanya, "Apa yang Anda makan kemarin malam?" Pasien menjawab, "Saya makan pizza, ayam goreng, es krim, dan kue coklat." Dokter berkata, "Itu terlalu banyak. Anda harus mengurangi makanan berlemak dan manis. Anda harus makan lebih sehat." Pasien berkata, "Tapi dokter, saya tidak bisa menolak makanan enak. Saya suka sekali makan. Saya tidak bisa hidup tanpa makanan favorit saya." Dokter berkata, "Baiklah, saya akan memberi Anda resep obat yang bisa membantu Anda mengurangi nafsu makan. Anda harus minum obat ini setiap hari sebelum makan." Pasien berkata, "Terima kasih, dokter. Apa nama obatnya?" Dokter berkata, "Obatnya bernama air." Cerita baju ajaib yang bisa berubah warna sesuai nada suara. Seorang wanita sedang berbelanja di sebuah toko baju. Dia melihat sebuah baju yang sangat cantik dan menarik. Dia bertanya kepada penjual, "Berapa harga baju ini?" Penjual berkata, "Baju ini harganya 1 juta rupiah." Wanita itu berkata, "Wah, itu terlalu mahal. Apa Anda bisa memberi diskon?" Penjual berkata, "Maaf, kami tidak bisa memberi diskon. Baju ini sudah termasuk murah. Baju ini adalah baju khusus yang dibuat oleh desainer terkenal. Baju ini juga memiliki fitur khusus yang bisa membuat Anda lebih cantik dan menarik." Wanita itu berkata, "Fitur khusus? Apa itu?" Penjual berkata, "Baju ini memiliki sensor suara yang bisa mendeteksi nada suara Anda. Jika Anda berbicara dengan nada suara tinggi, baju ini akan berubah warna menjadi merah. Jika Anda berbicara dengan nada suara rendah, baju ini akan berubah warna menjadi biru. Jika Anda berbicara dengan nada suara normal, baju ini akan berubah warna menjadi hijau." Wanita itu merasa penasaran dan tertarik. Dia berkata, "Wow, itu luar biasa. Boleh saya coba?" Penjual berkata, "Tentu saja. Silakan masuk ke ruang ganti." Wanita itu pun masuk ke ruang ganti dan mengenakan baju itu. Dia keluar dari ruang ganti dan melihat dirinya di cermin. Baju itu tampak sangat cocok dan indah di tubuhnya. Dia pun mencoba fitur khususnya. Dia berbicara dengan nada suara tinggi, "Halo, saya cantik sekali." Baju itu pun berubah warna menjadi merah. Dia berbicara dengan nada suara rendah, "Halo, saya menarik sekali." Baju itu pun berubah warna menjadi biru. Dia berbicara dengan nada suara normal, "Halo, saya biasa saja." Baju itu pun berubah warna menjadi hijau. Wanita itu merasa senang dan kagum. Dia berkata kepada penjual, "Saya suka sekali dengan baju ini. Saya mau beli." Penjual berkata, "Baiklah, silakan bayar di kasir." Wanita itu pun menuju ke kasir untuk membayar baju itu. Namun, ketika dia sedang antri di kasir, dia mendengar suara laki-laki dari belakangnya yang berkata, "Halo, Nona. Boleh saya kenalan?" Wanita itu menoleh dan melihat seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Dia merasa senang dan tersipu-sipu. Dia berkata, "Halo, saya Rani." Laki-laki itu berkata, "Saya Rudi. Saya melihat Anda dari tadi dan saya tertarik dengan Anda." Wanita itu merasa bahagia dan terharu. Dia berkata, "Terima kasih, saya juga tertarik dengan Anda." Laki-laki itu berkata, "Boleh saya minta nomor WA Anda?" Wanita itu berkata, "Tentu saja. Nomor WA saya adalah 081234567890." Laki-laki itu berkata, "Terima kasih, saya akan WA Anda nanti." Wanita itu merasa puas dan bangga. Dia berkata dalam hati, "Ini hari yang indah.
Saya mendapatkan baju yang cantik dan laki-laki yang tampan. Namun, ketika dia melihat ke cermin, dia terkejut. Baju yang dia kenakan berubah warna menjadi hitam. Cerita guru yang lupa. Seorang guru bernama Rani sedang mengajar di sebuah sekolah dasar. Dia sedang memberikan ulangan kepada murid-muridnya. Dia membagikan soal-soal yang sudah dia siapkan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang dia lupa. Dia lupa untuk menulis kunci jawaban dari soal-soal itu. Dia hanya ingat jawaban dari beberapa soal saja. Rani pun panik dan mencoba untuk mengingat jawaban dari soal-soal yang lain. Namun, dia tidak berhasil. Rani pun memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Dia berpura-pura sakit perut dan minta izin untuk ke kamar mandi. Dia membawa soal-soal itu dengan dia dan berlari ke ruang guru. Dia berharap ada guru lain yang bisa membantu dia. Namun, saat dia sampai di ruang guru, dia mendapati bahwa ruang guru kosong. Tidak ada satupun guru yang ada di sana. Rani pun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa kembali ke kelas tanpa kunci jawaban. Dia juga tidak bisa menunggu terlalu lama di ruang guru. Dia takut murid-muridnya curiga atau mengintip jawaban dari temannya. Rani pun terjebak dalam situasi yang sulit. Cerita hadiah Rp500.000 untuk membuang sampah di tempat yang benar. Seorang pria sedang berjalan di jalan raya ketika dia melihat sebuah papan iklan yang bertuliskan, "Jangan buang sampah sembarangan. Denda Rp500.000. Dia merasa kesal dan berkata dalam hati, ini terlalu mahal. Saya bisa membuang sampah di tempat lain dengan lebih murah. Dia melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah tempat sampah di pinggir jalan. Dia berpikir, ini kesempatan bagus. Saya bisa membuang sampah di sini tanpa harus membayar denda. Dia pun mengeluarkan sampah dari kantongnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Namun, ketika dia melihat ke dalam tempat sampah, dia terkejut. Di dalamnya ada sebuah kamera dan sebuah layar yang menampilkan wajahnya. Di atas layar ada tulisan, "Selamat! Anda baru saja membuang sampah di tempat yang benar. Hadiahnya adalah Rp500.000. Silakan ambil uang Anda di alamat yang tertulis di tong sampah." Pria itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia berpikir, ini pasti lelucon. Tidak mungkin ada hadiah untuk membuang sampah. Dia pun berbalik dan hendak pergi. Namun, sebelum dia bisa melangkah, dia mendengar sebuah suara dari tempat sampah. "Hei, tunggu. Jangan pergi. Ini bukan lelucon. Ini adalah program baru untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Anda benar-benar mendapatkan Rp500.000. Silakan ambil uang Anda sekarang." Pria itu masih ragu. Dia berpikir, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkin ini adalah perangkap. Mungkin ada security yang menunggu di alamat tersebut untuk menangkap saya. Dia pun memutuskan untuk tidak mengambil uangnya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika dia berjalan, dia melihat banyak orang yang berhenti di tempat sampah dan melempar sampah mereka. Setiap orang yang melakukannya mendapatkan Rp500.000 dan tampak sangat senang. Pria itu merasa penasaran dan iri. Dia berpikir, mungkin saya salah. Mungkin ini memang benar. Mungkin saya harus kembali dan mengambil uang saya. Dia pun berbalik lagi dan berlari ke tempat sampah. Namun, ketika dia sampai di sana, dia mendapati tempat sampah sudah kosong. Di atasnya ada sebuah papan yang bertuliskan, "Maaf, stok habis. Silakan coba lagi di lain waktu." Cerita ibu yang salah menerjemahkan kalimat bahasa Inggris. Seorang ibu sedang memasak di dapur. Dia mendengar suara anaknya yang berteriak dari kamar, "Bu, tolong bantu saya." Ibu itu berkata, "Ada apa, Nak?"
Anaknya berkata, "Bu, saya tidak bisa menyelesaikan PR saya." Ibu itu berkata, "PR apa, Nak?" Anaknya berkata, "PR bahasa Inggris, Bu. Saya tidak bisa menerjemahkan kalimat ini." Ibu itu berkata, "Kalimat apa, Nak?" Anaknya berkata, "Kalimat ini, Bu, the quick brown fox jumps over the lazy dog." Ibu itu berkata, "Oh, itu mudah. Artinya adalah rubah coklat yang cepat melompat di atas anjing yang malas." Anaknya berkata, "Terima kasih, Bu. Saya akan menulis jawabannya." Ibu itu berkata, "Sama-sama, Nak." Anak itu pun menulis jawabannya di buku PR-nya. Namun, ketika dia mengecek jawabannya di internet, dia mendapati bahwa jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah rubah coklat yang gesit melompati anjing yang pemalas. Anak itu merasa bingung dan kesal. Dia berkata dalam hati, "Kenapa ibu saya salah menerjemahkan? Apa dia tidak bisa bahasa Inggris?" Anak itu pun memanggil ibunya lagi, "Bu, tolong bantu saya lagi." Ibu itu berkata, "Ada apa lagi, Nak?" Anaknya berkata, "Bu, saya salah menulis jawaban PR saya. Jawaban yang benar adalah rubah coklat yang gesit melompati anjing yang pemalas." Ibu itu berkata, "Oh, maaf, Nak. Ibu salah membaca kalimatnya. Ibu kira kalimatnya adalah the quick brown fox jumps over the lazy dog." Anaknya berkata, "Tapi Bu, itu memang kalimatnya." Ibu itu berkata, "Oh, ya? Ibu kira kalimatnya adalah the quick brown fox jumps over the lazy goat." Cerita kucing yang tidak mau mandi. Seorang pemilik kucing bernama Rintik ingin memandikan kucingnya yang bernama Mimi. Namun, Mimi sangat tidak suka air dan selalu bersembunyi saat Rintik membawa ember dan sabun. Suatu hari, Rintik punya ide untuk menarik perhatian Mimi dengan menggunakan mainan tikus. Rintik melemparkan mainan tikus ke dalam ember yang berisi air dan sabun, lalu berpura-pura bermain dengan mainan itu. Mimi yang penasaran pun mendekati ember dan melompat ke dalamnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah perangkap. Rintik segera menutup ember dengan tutup dan menggoyang-goyangnya. Mimi yang merasa terjebak dan basah kuyup pun mengeong-ngeong dengan marah. Rintik akhirnya berhasil memandikan kucingnya, tapi harus rela digigit dan dicakar oleh Mimi yang kesal. Kisah lucu orang yang bodoh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Doni yang sangat bodoh. Doni selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Suatu hari, Doni sedang berjalan-jalan di taman. Ia melihat sebuah papan yang bertuliskan, "Jangan menginjak rumput." Doni pun membaca papan itu, namun ia tidak mengerti arti tulisan itu. Ia pun menginjak rumput tersebut. Saat Doni menginjak rumput itu, ia mendengar suara seseorang yang berteriak, "Jangan menginjak rumput." Doni pun terkejut. Ia melihat ke sekeliling, namun ia tidak melihat siapapun. Doni pun kembali menginjak rumput itu. Ia tidak mengerti mengapa ada orang yang berteriak padanya. Kisah lucu orang yang canggung. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Tony yang sangat canggung. Tony selalu melakukan hal-hal yang tidak sengaja. Suatu hari, Tony pergi ke pesta pernikahan. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Intan. Tony pun langsung jatuh cinta kepada Intan. Ia mencoba untuk mengajak Intan berbicara, namun ia selalu canggung. Saat berbicara, Tony selalu salah bicara. Ia juga sering membuat Intan tertawa. Intan pun merasa kasihan kepada Tony. Ia tahu bahwa Tony adalah orang yang baik, namun ia tidak bisa menerima Tony karena Tony terlalu canggung. Kisah lucu orang yang malas. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Doni yang sangat malas. Doni tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Suatu hari, Doni disuruh oleh ibunya untuk mencuci piring.
Namun, Doni tidak mau melakukannya. Doni pun berbohong kepada ibunya. Ia mengatakan bahwa piring-piring itu sudah dicuci olehnya. Ibunya pun percaya. Ia tidak tahu bahwa Doni hanya berbohong. Malam harinya, Doni pun tertidur. Ia tidak sadar bahwa piring-piring di dapur masih kotor. Kisah lucu orang yang pelit. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Budi yang sangat pelit. Budi selalu berusaha untuk menghemat uang, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Suatu hari, Budi pergi ke restoran untuk makan siang. Ia memesan seporsi nasi goreng dan segelas teh. Saat makanan datang, Budi pun mulai makan. Namun, ia hanya makan sedikit nasi goreng. Pelayan restoran pun bertanya, "Pak, kenapa hanya makan sedikit?" Budi menjawab, "Ini cukup kok. Aku masih bisa makan nasi goreng ini lagi nanti malam." Pelayan restoran pun tersenyum. Ia tahu bahwa Budi adalah orang yang pelit. Kisah lucu orang yang serakah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Budi yang sangat serakah. Budi selalu ingin memiliki semua hal, bahkan hal-hal yang tidak ia butuhkan. Suatu hari, Budi pergi ke pasar. Ia melihat sebuah toko yang menjual barang-barang murah. Budi pun masuk ke toko itu dan mulai membeli barang-barang. Ia membeli semua barang yang ia lihat, bahkan barang-barang yang ia tidak butuhkan. Saat Budi akan membayar barang-barangnya, ia tidak punya cukup uang. Ia pun mencoba untuk menawar harga barang-barangnya, namun tidak berhasil. Akhirnya, Budi pun harus meninggalkan toko itu dengan tangan kosong. Kisah lucu orang yang suka berbohong. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Tony yang sangat suka berbohong. Tony selalu berbohong untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Suatu hari, Tony ingin membeli mobil baru. Namun, ia tidak punya cukup uang. Tony pun berbohong kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang tinggi. Orang tuanya pun percaya. Mereka memberikan uang kepada Tony untuk membeli mobil baru. Tony pun membeli mobil baru. Ia sangat senang. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak punya pekerjaan baru. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar mobil barunya. Tony pun mulai panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun berbohong lagi kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwa ia dipecat dari pekerjaan barunya. Orang tuanya pun marah. Mereka tidak percaya kepada Tony lagi. Tony pun akhirnya harus menjual mobil barunya. Ia kehilangan uang dan kepercayaan orang tuanya. Kisah lucu orang yang suka kepo. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Intan yang sangat suka kepo. Intan selalu ingin tahu tentang semua hal. Suatu hari, Intan bertemu dengan seorang pria bernama Budi. Budi adalah orang yang sangat misterius. Intan pun mulai kepo dengan Budi. Ia ingin tahu segala hal tentang Budi. Intan pun mulai bertanya kepada Budi tentang segala hal. Budi pun menjawab pertanyaan Intan dengan terpaksa. Intan pun semakin kepo. Ia bertanya kepada Budi tentang hal-hal yang tidak perlu diketahui. Budi pun mulai kesal. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan Intan lagi. Akhirnya, Budi pun memutuskan untuk pergi. Ia tidak ingin bertemu dengan Intan lagi. Kisah lucu orang yang suka mencuri. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Tony yang sangat suka mencuri. Tony selalu mencuri barang-barang orang lain. Suatu hari, Tony sedang berada di sebuah toko. Ia melihat sebuah jam tangan yang sangat bagus. Tony pun memutuskan untuk mencuri jam tangan itu. Ia pun berhasil mencuri jam tangan itu tanpa ketahuan. Namun, Tony tidak bisa menikmati jam tangan itu.
Ia selalu merasa bersalah karena telah mencuri. Akhirnya, Tony pun memutuskan untuk mengembalikan jam tangan itu kepada pemiliknya. Ia pun meminta maaf kepada pemilik jam tangan itu. Pemilik jam tangan itu pun memaafkan Tony. Ia mengatakan kepada Tony bahwa ia harus berhenti mencuri. Tony pun berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan berhenti mencuri. Kisah lucu orang yang suka mengkritik. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Budi yang sangat suka mengkritik. Budi selalu melihat kesalahan orang lain. Suatu hari, Budi sedang berada di sebuah restoran. Ia melihat seorang wanita yang sedang makan. Wanita itu sedang makan dengan sendok dan garpu. Namun, Budi melihat bahwa wanita itu menggunakan sendok dan garpu dengan cara yang salah. Budi pun mulai mengkritik wanita itu. Ia mengatakan bahwa wanita itu menggunakan sendok dan garpu dengan cara yang salah. Wanita itu pun terkejut. Ia tidak tahu bahwa Budi sedang mengkritiknya. Wanita itu pun mulai marah. Ia mengatakan kepada Budi bahwa ia tidak perlu mengkritiknya. Budi pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan marah. Akhirnya, Budi pun memutuskan untuk berhenti mengkritik wanita itu. Ia menyadari bahwa mengkritik orang lain bukanlah hal yang baik. Kisah lucu orang yang suka menunda-nunda. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Doni yang sangat suka menunda-nunda. Doni selalu menunda pekerjaannya hingga menit terakhir. Suatu hari, Doni memiliki tugas penting untuk dikerjakan. Tugas itu harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Namun, Doni tidak mau mengerjakan tugas itu. Ia terus menunda-nunda hingga hari terakhir. Pada hari terakhir, Doni pun mulai panik. Ia tidak tahu harus mengerjakan tugas itu dari mana. Ia pun bekerja keras sepanjang malam untuk menyelesaikan tugas itu. Akhirnya, Doni berhasil menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Namun, ia sangat lelah. Doni pun berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menunda-nunda lagi. Namun, ia tidak bisa menepati janjinya. Kisah lucu orang yang suka terlambat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Doni yang sangat suka terlambat. Doni selalu terlambat untuk segala hal. Suatu hari, Doni memiliki janji dengan seorang wanita bernama Intan. Doni berjanji untuk datang tepat waktu. Namun, Doni tidak bisa menepati janjinya. Ia terlambat 30 menit. Intan pun marah. Ia tidak suka Doni yang suka terlambat. Akhirnya, Intan memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin bertemu dengan Doni lagi. Cerita pencuri yang malang. Seorang pencuri bernama Tony selalu mencuri barang-barang berharga dari rumah-rumah orang. Ia selalu beraksi di malam hari dan selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Suatu malam, ia mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah mewah yang kosong karena pemiliknya sedang berlibur. Ia pun berencana untuk mencuri barang-barang berharga dari rumah tersebut. Ia pun menyusup ke rumah tersebut dengan hati-hati dan mulai mencari-cari barang-barang berharga. Ia pun menemukan sebuah brankas besar di kamar tidur. Ia pun berpikir bahwa pasti ada banyak uang dan perhiasan di dalamnya. Ia pun mencoba membuka brankas tersebut dengan alat-alat yang ia bawa. Namun, ia tidak bisa membukanya. Ia pun mencoba lagi dan lagi, tapi tetap gagal. Ia pun mulai frustasi dan marah. Ia pun memutuskan untuk membobol brankas tersebut dengan cara yang kasar. Ia pun mengambil sebuah palu besar dan mulai memukul-mukul brankas tersebut dengan keras. Ia berharap brankas tersebut akan pecah dan ia bisa mengambil isinya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata, brankas tersebut adalah brankas pintar yang dilengkapi dengan alarm dan sensor. Saat Tony memukul brankas tersebut, alarm pun berbunyi dengan nyaring dan lampu pun menyala. Selain itu,
Brankas tersebut juga mengirimkan sinyal ke polisi dan pemilik rumah. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkap Tony. Pesta Halloween yang menegangkan. Sekelompok teman-teman mengadakan pesta Halloween di sebuah rumah kosong. Mereka semua mengenakan kostum yang menyeramkan. Saat pesta berlangsung, mereka mulai bercerita tentang cerita-cerita horor. Mereka pun menjadi semakin ketakutan. Tiba-tiba, listrik di rumah tersebut mati. Semua orang pun menjadi panik. Mereka pun berteriak-teriak ketakutan. Setelah beberapa saat, listrik pun kembali menyala. Ternyata, listrik mati karena ada gangguan teknis. Semua orang pun merasa lega. Mereka pun melanjutkan pesta Halloween tersebut dengan riang gembira. Teman yang salah. Seorang pria bernama Andi memiliki seorang teman bernama Bayu. Andi dan Bayu berteman sejak kecil. Mereka selalu bersama kemana-mana. Suatu hari, Andi dan Bayu pergi ke sebuah pesta. Di pesta tersebut, Andi bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Intan. Andi pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Andi meminta Bayu untuk membantunya mendekati Intan. Bayu pun setuju. Andi dan Bayu pun mulai mendekati Intan. Mereka mengajak Intan untuk berdansa dan mengobrol. Intan pun tampak menyukai Andi. Namun, Bayu pun mulai menyukai Intan. Bayu pun mulai bersaing dengan Andi untuk mendapatkan Intan. Intan pun menjadi bingung karena tidak tahu harus memilih Andi atau Bayu. Akhirnya, Intan memutuskan untuk memilih Bayu. Andi pun merasa patah hati. Ia pun menyadari bahwa Bayu adalah teman yang salah. Prank gagal di kantor. Seorang karyawan bernama Budi ingin mengerjai temannya, Doni, dengan memasang alarm palsu di mejanya. Budi berharap Doni akan kaget dan ketakutan saat alarm tersebut berbunyi. Namun, rencana Budi gagal total. Saat alarm berbunyi, Doni malah tertawa terbahak-bahak. Ternyata, Doni sudah tahu tentang prank Budi karena Budi sendiri yang memberitahunya. Tabrak lari di parkiran. Seorang pria bernama Andi sedang mengendarai mobilnya di parkiran mal. Tiba-tiba, mobilnya menabrak sebuah mobil lain. Andi langsung turun dari mobilnya untuk meminta maaf kepada pemilik mobil yang ditabraknya. Namun, ketika Andi melihat siapa pemilik mobil tersebut, dia langsung kaget. Ternyata, pemilik mobil tersebut adalah seorang wanita cantik yang sedang bersama dengan pacarnya. Andi pun berusaha untuk menghindar dari wanita tersebut. Namun, wanita tersebut malah mengenali Andi dan mengajaknya berbicara. Salah masuk kelas. Seorang mahasiswa bernama Tony sedang terburu-buru untuk masuk kelas. Namun, dia salah masuk kelas dan masuk ke kelas yang sedang kosong. Tony pun duduk di kursi paling belakang dan mencoba untuk tidak ketahuan. Namun, tiba-tiba, seorang dosen masuk ke kelas. Dosen tersebut langsung menghampiri Tony dan bertanya apa yang dia lakukan di kelas tersebut. Tony pun menjelaskan bahwa dia salah masuk kelas. Dosen tersebut pun tertawa dan membiarkan Tony tetap di kelas tersebut. Kehabisan uang di jalan. Seorang pria bernama Adi sedang berjalan-jalan di jalan. Tiba-tiba, Adi menyadari bahwa dia kehabisan uang. Adi pun panik dan berusaha untuk mencari uang. Namun, dia tidak menemukan uang sama sekali. Adi pun akhirnya harus berjalan kaki pulang ke rumah. Ngawur di Zoom meeting. Seorang karyawan bernama Cici sedang mengikuti Zoom meeting. Namun, Cici sedang tidak memperhatikan meeting tersebut. Cici malah asyik bermain game di ponselnya. Tiba-tiba, nama Cici dipanggil oleh pimpinannya. Cici pun kaget dan tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, Cici pun menjawab dengan jawaban yang ngawur. Kecelakaan saat live TikTok. Seorang wanita bernama Dina sedang live TikTok di jalan.
Tiba-tiba, Dina tertabrak oleh sebuah mobil. Dina pun langsung jatuh dan ponselnya pun jatuh ke jalan. Mobil yang menabrak Dina pun langsung pergi. Dina pun berusaha untuk berdiri. Namun, dia malah terlihat sangat lucu karena masih memegang ponselnya. Prank gagal di TikTok. Seorang pria bernama Edo ingin mengerjai temannya, Budi, dengan prank yang sudah dia rencanakan. Edo pun mengajak Budi untuk membuat video TikTok bersama. Edo pun mulai melakukan pranknya. Namun, prank Edo malah gagal total karena Budi sudah mencium gelagat Edo. Budi pun tertawa terbahak-bahak dan menggoda Edo. Edo pun akhirnya menyerah dan mengakui bahwa dia hanya ingin mengerjai Budi. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil, ada seorang Pak RT yang sangat cerewet. Pak RT ini selalu ingin ikut campur dalam urusan warganya, baik urusan kecil maupun besar. Suatu hari, ada seorang warga desa yang ingin membangun rumah. Warga itu pun datang ke Pak RT untuk meminta izin. Pak RT bertanya, "Loh, mau bangun rumah lagi? Rumahmu yang lama kan masih bagus-bagus." Lalu dijawab oleh si warga, "Iya, Pak. Tapi saya ingin membangun rumah yang lebih besar dan lebih nyaman." Pak RT berkata lagi, "Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi ingat, jangan terlalu besar nanti nggak bisa bayar cicilan." Si warga menjawab, "Iya, Pak. Saya akan hati-hati." Warga itu pun mulai membangun rumahnya. Pak RT pun sering datang untuk memantau pembangunan rumah tersebut. Suatu hari, Pak RT melihat warga itu sedang memasang genteng di rumahnya. Lalu Pak RT bertanya, "Loh, itu gentengnya kok miring-miring?" Si warga menjawab, "Iya, Pak. Begini saja dulu, nanti saya akan perbaiki lagi." Pak RT berkata lagi, "Jangan diperbaiki lagi nanti tambah miring. Lebih baik ganti saja." Kemudian dijawab oleh si warga, "Ya sudah, kalau itu mau Bapak. Saya akan ganti." Warga itu pun mengganti genteng rumahnya. Pak RT pun masih sering datang untuk memantau pembangunan rumah tersebut. Suatu hari, Pak RT melihat warga itu sedang mengecat rumahnya. Pak RT bertanya, "Loh, itu catnya kok belang-belang?" Lalu si warga menjawab, "Iya, Pak. Begini saja dulu, nanti saya akan perbaiki lagi." Pak RT berkata lagi, "Jangan diperbaiki lagi nanti tambah belang. Lebih baik dicat ulang saja." Lalu si warga menjawab, "Ya sudah, kalau itu mau Bapak. Saya akan mengecat ulang." Warga itu pun mengecat ulang rumahnya. Pak RT pun masih sering datang untuk memantau pembangunan rumah tersebut. Akhirnya, pembangunan rumah tersebut selesai. Warga itu pun mengundang Pak RT untuk melihat rumahnya. Lagi dan lagi Pak RT itu bertanya, "Loh, rumahmu kok kecil sekali?" Warga dengan santainya menjawab, "Iya, Pak. Ini memang rumah yang saya inginkan." Lalu Pak RT berkata, "Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi ingat, nanti nggak bisa tidur." Warga itu pun hanya tertawa mendengar ucapan Pak RT. Cerita lucu ini menggambarkan betapa cerewetnya Pak RT. Pak RT selalu ingin ikut campur dalam urusan warganya, baik urusan kecil maupun besar. Cerita ini juga menggambarkan bagaimana warga desa itu sabar menghadapi Pak RT. Warga itu tidak pernah marah atau tersinggung dengan ucapan Pak RT. Cerita anjing yang bisa berbicara kucing. Anjing baru Pak Amir, Bruno, bisa melakukan trik luar biasa. Dia bisa berbicara bahasa kucing. Bruno mengobrol dengan kucing tetangga, Nyonya Kumis, dalam meo dan pur yang fasih. Mereka bergosip tentang burung-burung lokal, mendiskusikan tempat tidur siang terbaik, dan bahkan merencanakan serangan tuna tengah malam di dapur. Pak Amir, yang tertinggal dari lingkaran,
hanya bisa menonton dengan bingung saat Bruno dan Nyonya Kumis bertukar tatapan yang saling tahu dan meledak dalam tawa pur yang tersinkronisasi. Cerita bahasa Inggris kacau. Butini yang gaptek bahasa Inggris ikut kursus, tapi malah bikin kacau. Ditanya guru, "What is your favorite animal?" Butini bingung, ia pikir guru nanya jenis anting-anting favorit, lalu dengan bangga jawab, "Semut, Bu Guru." Kelas pun gempar, Butini malah bingung kenapa semua orang ketawa. Cerita belanja keliru. Pak Anton disuruh istrinya beli sabun cuci piring, tapi ia baca tulisan di botol kurang teliti. Ia malah beli cairan anti jamur lantai karena sama-sama gambar sabun. Sampai rumah, ia bingung karena tak menemukan busa saat dipakai. Istrinya pun ngamuk, "Kamu beli apa sih? Ini kan buat lantai." Pak Anton cengengesan, "Ini sabun anti jamur, biar piring kita bebas jamur, Bu." Cerita hadiah tak terduga. Bu Guru Inah terkenal pelit. Suatu hari, ia menang undian kulkas. Bingung mau dijual karena takut dibilang tega, ia pura-pura rusak dan minta murid-muridnya memperbaiki. Murid-muridnya bingung karena kerusakannya cuma suara merdu kulkas saat dingin. Akhirnya, mereka bersekongkol menyumbang kulkas itu ke panti jompo atas nama Bu Guru Inah. Ketika Bu Guru Inah mengetahui, ia shock karena ketahuan pelit sambil terharu oleh kebaikan murid-muridnya. Cerita kandang ayam yang diupgrade. Pak Bambang memutuskan untuk memodernisasi kandang ayamnya. Dia memasang sensor gerak, pengumpan otomatis, dan bahkan bola disko kecil untuk kesenangan menari ayam-ayamnya. Ayam-ayam awalnya bingung dengan lampu berkelap-kelip dan irama funky. Tapi, tak lama kemudian, mereka melenggak-lenggok seperti bintang rock berbulu, bertelur dengan pola bola disko. Kandang ayam yang ditingkatkan Pak Bambang menjadi objek wisata lokal, dengan pengunjung yang membayar untuk melihat ayam-ayam yang menari. Cerita koki keliru. Pak Darman yang gagap baru dipekerjakan jadi koki di warung. Pesanan pertama, 1 soto ayam pakai jengkol. Pak Darman bingung, ia pikir jengkol, bagian ayam dan malah memasukkan biji jengkol ke sotonya. Pelanggan pun kaget dan komplain, Pak Darman malah bilang, "Maaf Pak, jengkolnya memang lagi musim kecil-kecil." Cerita maraton tak sengaja. Pak Anton, yang dikenal dengan jalan-jalannya yang santai, secara tidak sengaja bergabung dengan maraton. Dia hanya mengikuti kerumunan yang bersorak, menyeruput kopi paginya, sama sekali tidak menyadari balapan sebenarnya. Dia bahkan berhenti untuk mengobrol dengan pelari dan menawarkan mereka petunjuk. Di dekat garis finish, seseorang menunjukkan bahwa dia berada di maraton. Pak Anton, terkejut, berlari sprint di bagian terakhir, mengejutkan memenangkan tempat pertama. Bingung tapi gembira, dia mengangkat cangkir kopinya sebagai piala, menyatakan, "Sukses untuk jalan-jalan pagi yang sehat." Cerita petualangan gigi copot. Seekor monyet nakal mencuri gigi depan Budi yang goyang saat dia bermain di luar. Budi mencari dengan panik, air mata berlinang. Neneknya, yang selalu cerdas, mengambil pisang dan menggantungkannya di pohon. Monyet, terpikat oleh camilan itu, muncul, menggoyangkan gigi Budi dengan bangga seperti piala. Nenek barter pisang dengan gigi, mendapatkan pelukan penuh syukur dari Budi dan kedipan mata nakal dari monyet itu. Cerita pindah rumah. Pak Udin bingung cari tukang angkut barang, akhirnya ia minta bantuan tetangganya, Pak Min, yang punya gerobak. Saat mengangkat kulkas, Pak Min ngedumel, "Berat amat kulkas Bapak, isinya apaan sih?" Pak Udin santai, "Air minum, Pak Min, biar adem seger ke rumah baru." Sesampainya di rumah baru, Pak Min buka kulkas dan kaget isinya penuh es balok. Pak Udin cengengesan, "Hehe, biar irit listrik, Pak." Cerita resep salah dengar. Butini, yang terkenal dengan bencana kulinernya, mencoba resep kue mewah.
Sayangnya, kacamata bacanya hilang, dan dia salah membaca 3 cangkir tepung sebagai 3 cangkir kelopak bunga. Kue yang dihasilkan adalah bunga. Tamu-tamu mengambil gigitan ragu-ragu, wajah mereka berkerut kebingungan. Bu Tini, yang tidak menyadarinya, tersenyum bangga, aku menggunakan mawar taman segar untuk sentuhan khusus. Cerita takut ketinggalan. Bu Desi buru-buru ke halte karena takut ketinggalan bus. Saat sampai, ternyata bus masih lama. Ia pun duduk sambil kipas-kipasan. Seorang bapak lewat dan heran, ngapain kipas-kipasan, Bu? Busnya masih lama. Bu Desi jawab sambil ngos-ngosan, ini biar AC busnya nyala cepat pas sampai, enggak kepanasan, Pak. Bapak itu cuma bisa geleng-geleng sambil ketawa. Cerita tanaman bernyanyi. Pak Budi suka gadget, jadi dia membeli tanaman bernyanyi. Awalnya, lagu-lagu merdu tanaman itu memesona. Tapi, lama-lama menjadi mimpi buruk. Tanaman itu menyanyikan opera pada pukul 3 pagi, merayu kucing dengan lagu-lagu panggung, dan bahkan berdebat dengan soundtrack film Bollywood di TV. Pak Budi mencoba segala cara untuk mematikannya, tetapi tanaman itu malah bernyanyi lebih keras. Dalam keputusasaan, dia menelepon teman teknisinya, yang tertawa terbahak-bahak saat mendengar nyanyian opera tanaman itu. Solusinya? Matikan sprinkler? Cerita bebek menari balet. Bu Tini punya 3 bebek peliharaan dan salah satunya, Bebe, terobsesi dengan tontonan balet di TV. Bebe meniru setiap gerakan balerina dengan kaku dan menggemaskan. Bu Tini merekam dan mengunggah video Bebe ke internet. Tak disangka, video tersebut viral. Bebe diundang ke acara talk show, bahkan tampil di pertunjukan balet anak-anak. Bu Tini pun kebanjiran rezeki dari endorse produk bebek dan undangan tampil Bebe. Cerita burung beo juru gosip. Bu Tini memelihara burung beo yang suka menguping pembicaraan tetangga. Setiap pagi, burung beo tersebut berkicau kencang, membongkar rahasia-rahasia tetangga, mulai dari Pak Udin lupa bayar listrik sampai Bu Ira hobi belanja online. Awalnya tetangga terhibur, tapi lama-lama mereka risih dan marah. Suatu hari, mereka kompak-kompak menyindir Bu Tini dengan berpura-pura berbisik keras sambil menyebut-nyebut kegemaran aneh burung beo Bu Tini. Bu Tini pun malu bukan kepalang dan segera melatih burung beo tersebut untuk tutup mulut. Cerita cinta yang tak direstui. Pak Dullah jatuh cinta dengan Bu Mina, tapi terhalang perbedaan tinggi badan. Pak Dullah pendek, sedangkan Bu Mina tinggi semampai. Pak Dullah mencoba segala cara untuk menarik perhatian Bu Mina, mulai dari memakai sepatu platform hingga berlatih lompat tinggi. Suatu hari, terjadi gempa bumi ringan, dan Pak Dullah refleks meloncat tinggi, akhirnya sejajar dengan Bu Mina. Bu Mina terkejut lalu tergelak melihat tingkah Pak Dullah yang kocak. Akhirnya, Bu Mina luluh dengan kegigihan Pak Dullah dan mereka pun pacaran. Cerita dokter gigi penuh drama. Bu Ita ke dokter gigi dengan gigi berlubang parah. Dokternya, Dokter Gani, terkenal sangat teatrikal. Saat mencabut gigi, Dokter Gani berteriak-teriak ala opera, memainkan alat-alat gigi seperti orkestra, dan bahkan berakting pingsan saat giginya berhasil dicabut. Bu Ita ketakutan setengah mati, tapi tak bisa menahan tawa melihat tingkah Dokter Gani yang aneh-aneh. Cerita koki ketahuan nyambi. Pak Dul terkenal dengan gudeg legendarisnya, tapi ternyata ia punya rahasia. Selama ini, ia tak pandai memasak gudeg dan sebenarnya memesan gudeg dari warung sebelah. Suatu hari, listrik padam saat Pak Dul sedang melayani pembeli. Bingung, ia buru-buru berlari ke warung sebelah dan kembali dengan bungkusan gudeg. Sialnya, listrik tiba-tiba menyala saat ia bersembunyi, dan pembeli melihat bungkusan tersebut. Pak Dul pun ketahuan nyambi, tapi para pembeli malah ngakak dan memuji kreativitasnya. Cerita pesan yang salah kirim.
Pak Kumir si tukang kebun gaptek teknologi menerima ponsel pintar baru. Suatu hari ia ingin mengirim pesan ke Bu Kumir untuk menjemputnya pulang, tapi malah salah ketik dan mengirimkannya ke grup arisan RT. Isi pesannya, "Bu, cepetan jemput aku, di kebun banyak cabai montok nih." Sontak grup arisan heboh, membayangkan Pak Kumir dikejar cabai raksasa. Bu Kumir pun langsung panik dan meluncur ke kebun. Sampai di sana, ia mendapati Pak Kumir bersantai sambil nyeruk teh. Ternyata cabai montok yang dimaksud adalah terong ungu. Cerita ayam penari hip-hop. Ayam Pak Jono, Joni, ternyata jago ngedance. Joni bisa mengikuti irama musik, break dance dengan lincah, dan bahkan nyerap dengan suara kecipak-kecipuknya. Pak Jono merekam Joni dan mengunggah videonya ke internet. Joni langsung viral. Ia diundang ke acara bincang-bincang, tampil di konser musik, bahkan jadi bintang iklan produk pakan ayam. Pak Jono pun kaya raya berkat bakat Joni yang unik. Cerita bebek juara catur. Bebek kesayangan Bu Ita, Betty, punya otak jenius. Betty hobi main catur dan selalu mengalahkan Bu Ita. Suatu hari, Bu Ita nekat mendaftarkan Betty ke turnamen catur antar hewan peliharaan. Para peserta dan penonton meremehkan Betty. Tapi, siapa sangka Betty berhasil mengalahkan anjing Schnauzer, kucing Persia, dan hamster cerdas, dan keluar sebagai juara. Bu Ita pun terkenal sebagai pemilik bebek jenius. Cerita belanja kagetan. Bu Tini ke supermarket dengan mata ngantuk. Ia mengira tomat adalah apel hijau, beli terong ungu jadi anggur, dan wortel dikira rambutan. Sampai di kasir, Bu Tini kaget total melihat tagihan belanjaannya yang fantastis. Kasir pun tertawa terbahak-bahak menjelaskan kekeliruan Bu Tini. Bu Tini pun pulang sambil garuk-garuk kepala, membawa buah dan sayur untuk seminggu. Cerita kakek penemu rasa baru. Kakek Sari dikenal suka bereksperimen di dapur. Suatu hari, ia mencampur es cendol, donat, dan sambal terasi secara acak. Awalnya, ia jijik sendiri dengan kreasi barunya. Tapi, saat dicoba, rasanya ternyata unik dan enak. Kakek Sari pun berjualan cendol donat terasi dan laris manis, membuktikan bahwa terkadang inovasi yang terlihat gila justru bisa mendatangkan kesuksesan. Cerita kerbau menyukai opera. Kerbau Pak Min, si embul, punya selera musik yang unik. Si embul tidak suka dangdut atau pop, tapi justru tergila-gila dengan opera. Setiap ada siaran opera di radio, si embul langsung berdiri tegak, melolong mengikuti penyanyi soprano, dan menggoyangkan kepalanya ala orkestra. Pak Min awalnya bingung, tapi lama-lama ia terbiasa dengan hobi si embul yang nyentrik. Cerita ketahuan copet ayam. Pak Min terkenal cerdik, tapi hobi iseng mencuri ayam tetangganya. Suatu hari, ia mengincar ayam Pak Darman yang gemuk dan jinak. Dengan lihai, Pak Min memasukkan ayam tersebut ke dalam karung. Tiba-tiba, karungnya bergerak-gerak. Pak Min panik, mengira isinya ayam hantu. Saat dibuka, ternyata bukan ayam yang dicuri, melainkan anak Pak Darman yang gemar bersembunyi di karung. Cerita kompetisi sup kacang-kacangan. Desa Pak Darman mengadakan kompetisi sup kacang terlezat. Pak Darman dikenal pelit dan berhemat, jadi ia memutuskan menggunakan air bekas cucian beras sebagai kuah supnya. Semua orang jijik, tapi karena penasaran, mereka tetap mencicipi sup Pak Darman. Ternyata, air cucian beras itu justru membuat kaldunya gurih dan beraroma wangi. Sup Pak Darman pun keluar sebagai juara, membuktikan bahwa kreativitas dan kecerdikan itu tak ternilai harganya. Cerita kucing ninja. Kucing Pak Udin, Puspa, punya bakat bela diri. Puspa bisa melompat tinggi, menerobos lubang kecil, dan mengalahkan tikus-tikus besar dengan gerakan kungfu yang memukau. Pak Udin sering pamerkan keahlian Puspa ke tetangga,
bahkan melatihnya dengan kostum ninja mini. Suatu hari, saat pencuri menyatroni rumah Pak Udin, Puspa langsung beraksi. Melihat seekor kucing berbaju ninja meloncat dari jendela, pencuri pun kocar kabur ketakutan. Cerita Nenek Gamer. Nenek Sari terkenal hobi ngerumpi, tapi diam-diam jago main game online. Setiap malam, ia berubah menjadi nenek petir yang ditakuti para pemain muda. Suatu hari, turnamen game nasional diadakan. Nenek Sari diam-diam ikut mendaftar dan berhasil mencapai final. Lawannya adalah remaja jagoan yang meremehkan Nenek Sari. Saat final, Nenek Sari dengan sigap mengalahkan remaja tersebut, membuat penonton bersorak takjub. Nenek Sari pun dinobatkan sebagai gamer legendaris yang tak terkalahkan. Cerita penjual sayur kecepetan. Pak Udin terkenal ngebut saat mengendarai gerobak sayurnya. Suatu hari, ia ngebut mengejar lampu hijau sambil teriak, "Sayur kol murah, bayam." Seorang nenek kaget dan panik, mengira ayam Pak Udin lepas dan berlarian ketakutan. Ternyata, bayam yang diteriakkan Pak Udin adalah bayam dalam bahasa daerah, artinya besok. Kejadian ini menjadi bahan tertawaan warga desa selama berminggu-minggu. Cerita pohon pembisik. Pak Dono menanam pohon ajaib yang bisa mendengar dan menirukan percakapan. Awalnya, ia senang menggunakan pohon itu untuk menguping gosip tetangga. Tapi lama-lama, pohon tersebut malah membocorkan rahasia Pak Dono sendiri. Tetangga menjadi tahu kebiasaan aneh Pak Dono, mulai dari menguntit kucing tetangga sampai tidur pakai kaos kaki. Malu bukan kepalang, Pak Dono pun menebang pohon ajaib tersebut. Cerita salah alamat. Bu Tini dan Bu Mina adalah sahabat pena sejak kecil. Tapi, keduanya sama-sama pelupa dan ceroboh. Suatu hari, Bu Tini salah alamat dan mengirim surat ke tukang ledeng, sedangkan Bu Mina mengirimkan surat ke toko kue. Tukang ledeng yang bingung membaca tentang gosip terbaru Bu Mina dengan suaminya, sedangkan tukang kue malah membuat kue berbentuk sandal jepit sesuai permintaan Bu Tini. Kekeliruan ini menimbulkan kekacauan lucu, tapi berujung pada persahabatan yang semakin kencang. Ayam ketagihan opera. Ingat si Embul, kerbau opera Pak Min? Ternyata, si Embul punya murid baru, Joni si ayam penari hip-hop. Keduanya sering berduet, si Embul melolong opera sambil bergoyang ala konduktor, dan Joni ngebrak dan mengikuti irama musik. Duet opera hip-hop ini viral, mengundang mereka tampil di acara amal dan festival musik, menambah pundi-pundi Pak Min dan Bu Jono. Cerita ayam hip-hop jadi bintang iklan. Joni, ayam penari hip-hop, dilirik produsen sepatu olahraga. Penampilannya yang keren dan lincah cocok untuk mempromosikan produk mereka. Joni pun jadi bintang iklan, nyerap dan nebrak dance sambil memakai sepatu sporty, menginspirasi para anak muda untuk tetap aktif dan mengejar mimpi. Cerita bebek melarikan pesawat. Bebek balerina, ternyata punya bakat tersembunyi, menerbangkan pesawat. Suatu hari, pilot pesawat bebek pingsan, Bebe yang panik langsung mengambil alih kemudi. Dengan gerakan balet anggun, Bebe menerbangkan pesawat dengan mulus, bahkan melakukan atraksi akrobatik yang membuat penumpang bersorak-sorai. Bebe pun dinobatkan sebagai pilot bebek terhebat sedunia dan diundang tampil di airshow internasional. Cerita bebek melarikan pesawat. Bebe, sang pilot bebek, bertualang lagi. Kali ini, ia tersesat di awan-awan saat mengantar penumpang bebek ke pulau liburan. Bebe panik, ngebalet panik di kokpit, tapi malah membuat pesawat bermanuver indah dan menghindari badai. Penumpang bebek ketakutan tapi kagum, dan Bebe berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat, semakin mengukuhkan posisinya sebagai pilot bebek terhebat. Cerita burung beo pengacara. Bu Ita tertipu penjual dan rugi besar. Bingung, ia meminta bantuan burung beonya, Beo, yang jago menirukan suara.
Beo dilatih menghafal pasal-pasal hukum dan dibawa ke pengadilan untuk menuntut si penjual. Beo tampil memukau, ngomong layaknya pengacara handal, dan berhasil memenangkan kasus Bu Ita. Beo pun dijadikan bintang iklan produk makanan burung dan diundang ke talk show sebagai burung Beo paling cerdas. Cerita kakek penemu rasa baru menantang Gordon Ramsay. Kakek Sari menantang Gordon Ramsay, chef ternama, untuk mencicipi kreasi-kreasinya yang nyeleneh. Gordon Ramsay awalnya jijik, tapi saat mencicipi es teler goreng isi rendang, beliau terkejut. Kombinasi rasa unik ternyata enak. Kakek Sari pun berkolaborasi dengan Gordon Ramsay, menciptakan menu-menu fusion Gordon ala Indonesia yang viral di seluruh dunia. Cerita kakek penemu rasa baru versus nenek gamer. Kisah rivalitas yang unik. Kakek Sari, dengan kreasi kuliner nyelenehnya, dan Nenek Sari, sang ratu game online, bersaing memperebutkan gelar kakek nenek terkeren desa. Kakek Sari berinovasi dengan pizza topping es cendol dan sup ceker rasa stroberi, sementara Nenek Sari mengalahkan gamer muda dalam turnamen game balap mobil, bahkan menjadi bintang iklan produk permen dengan tagline, "Nenek-nenek jagoan, giginya tetap kuat." Kedua kakek dan nenek ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan passion bisa membuat siapa saja luar biasa. Cerita kakek penemu rasa baru. Kakek Sari tidak berhenti di cendol donat terasi. Kini, ia berinovasi dengan es teler goreng isi rendang, bakso isi coklat, dan tempe mendoan saus durian. Kreasi-kreasi anehnya ini lagi-lagi laris manis. Penikmat kuliner penasaran dan ternyata ketagihan dengan kombinasi rasa yang unik dan nyeleneh. Bahkan, kakek Sari diundang koki-koki top untuk berkolaborasi menciptakan menu-menu fusion yang mind-blowing. Cerita kompetisi karaoke hewan peliharaan. Desa Butini menyelenggarakan kompetisi karaoke untuk hewan peliharaan. Beo, si burung pengacara, menyanyikan lagu dangdut dengan cengkok melingkar-lingkar. Puspa, kucing ninja, membawakan rap dengan gerakan kungfu, dan Johnny, ayam hip-hop, ngerap ala Eminem. Kompetisi ini berlangsung meriah, penuh kejutan dan tawa, dan akhirnya dimenangkan oleh Bebe, bebek balerina, yang menyanyikan opera dengan suara kecipak-kecipuknya yang menggemaskan. Cerita kompetisi makan bakso tercepat. Desa Butini mengadakan kompetisi unik, makan bakso tercepat. Pesertanya beragam, dari Pak RT yang hobi ngeluh sampai bayi yang antusias gigit bakso. Si Embul, kerbau opera, ikut nimbrung dengan cara menelan bakso utuh-utuh, sukses mengejutkan dan mengocok para penonton. Pemenangnya adalah Beo, yang ternyata jago menyeruput bakso dengan kecepatan kilat, membuktikan bahwa burung pun bisa jadi juara makan. Cerita kompetisi sup kacang-kacangan. Tahun berikutnya, desa tetangga juga mengadakan kompetisi sup kacang. Tak mau kalah, Pak Darman lagi-lagi berhemat. Kali ini ia menggunakan air bekas rendang sebagai kaldunya. Para juri awalnya ngeri, tapi saat dicoba, sup Pak Darman ternyata gurih dan nikmat, dengan aroma rendang yang menggugah selera. Sup rendang kacang, Pak Darman pun menyabet juara pertama, membuktikan bahwa kreativitas dan memanfaatkan sisa makanan bisa berbuah kemenangan. Cerita lomba menonton TV maraton. Desa Butini mengadakan lomba unik, menonton TV maraton. Peserta harus nonton non-stop selama 24 jam, dan Butini iseng mendaftarkan Beo, burung gosipnya. Awalnya semua meremehkan Beo, tapi ternyata dia tahan banting. Beo bertahan sampai akhir, bahkan ikut komentar tentang acara TV dengan suara melengkingnya, mengundang gelak tawa penonton. Beo pun tak terduga keluar sebagai juara kedua, kalah tipis dari kakek tetangga yang ngantuk-ngantukan tapi matanya masih kuat. Cerita nenek gamer versus ayam hip-hop. Nenek Sari dan Johnny, ayam penari hip-hop, sering adu skill dalam game online. Nenek Sari unggul dalam strategi, sedangkan Johnny jago ngerap dan ngedance mengikuti gerakan karakter game. Pertarungan mereka online viral,
ditonton jutaan orang yang ngakak melihat nenek berwajah garang mengalahkan musuh dengan keahlian strategi, sementara Johnny melenggak-lenggok di layar game. Cerita Nenek Gamer. Nenek Sari tidak berhenti di turnamen nasional. Ia kini jadi YouTuber gaming terkenal, bahkan diundang bermain game melawan pro player muda. Dengan strategi unik dan refleks cepat, Nenek Sari kerap mengejutkan penonton dengan kemenangan-kemenangan tak terduga. Ia jadi panutan kaum muda dan bukti bahwa usia bukanlah halangan untuk berprestasi. Cerita penjual sayur. Pak Udin kembali ngebut dengan gerobak sayurnya, meneriakkan kalimat yang sama, "Bayam! Sayur kol murah!" Kali ini, ia dikejar bukan nenek, tapi anak kecil yang mengira ada ayam lepas dan berteriak histeris, "Ibu, ayam terbang!" Kejar-kejaran lucu pun terjadi, membuat warga desa geleng-geleng kepala dan berdoa agar Pak Udin segera pensiun dari dunia pengebutan. Cerita peramalan Beo yang nyasar. Beo, si burung gosip, kabur dari rumah Bu Ita dan nyasar ke rumah dukun desa. Dukun yang terkejut mengira Beo bisa meramal masa depan. Beo pun asal ngomong, menyebut angka lotre, ramalan cuaca, dan bahkan jodoh para warga. Ajaibnya, beberapa ramalan Beo benar. Beo pun dikira burung ajaib dan dipuja warga, sementara Bu Ita pontang-panting mencarinya sambil menahan malu. Cerita pesan salah kirim. Kali ini, bukan Pak Kumir, tapi Bu Tini ketagihan kirim pesan lucu salah kirim. Suatu hari, ia bermaksud mengirim lelucon ke grup arisan, tapi malah masuk ke chat dengan Pak RT yang terkenal galak. Isinya, "Pak RT, ada tuyul nyolong beras saya, pakai helm merah." Pak RT langsung kalap, mengira ada pencurian massal. Untungnya, Bu Tini cepat sadar dan menjelaskan kekeliruannya, sukses bikin Pak RT ngakak kelimpungan. Cerita pesan salah kirim 3.0. Kali ini, Pak RT yang ceroboh salah kirim pesan. Ia bermaksud mengirim undangan arisan ke Bu Tini, tapi malah masuk ke chat dengan kepala desa yang galak. Isinya, "Pak Lurah, kumpul yuk, aku udah bikin sambal terasi super pedas." Kepala desa kaget, mengira ada pemberontakan dan segera mengerahkan pasukan. Untungnya, Pak RT cepat sadar dan menjelaskan kekeliruannya, sukses bikin kepala desa ngakak terpingkal-pingkal. Cerita pohon pembisik. Pak Dono, kangen mendengar gosip tetangga, menanam kembali pohon ajaibnya. Namun, kali ini pohon tersebut malah jujur dan blak-blakan, membongkar semua rahasia Pak Dono, bahkan sampai ke kegemarannya menguping pembicaraan lewat pohon. Malu bukan kepalang, Pak Dono pun mencabut pohon itu lagi dan bersumpah untuk jadi tetangga yang baik dan tak kepoan. Cerita robot ketinggalan zaman jatuh cinta. Robot kaku Pak Darman, Robo, ternyata punya hati. Robot kaku itu jatuh cinta pada robot pembantu super canggih milik tetangga. Robo berusaha menarik perhatian dengan menyanyikan lagu pop jadul, berdansa kaku ala robot kuno, dan bahkan menulis puisi cinta di layar LED-nya. Robot tetangga yang terenyuh luluh oleh ketulusan Robo, dan mereka pun menjadi pasangan robot terkocak di desa. Cerita robot ketinggalan zaman. Pak Darman beli robot asisten modern tapi malah dapat stok lama yang kaku dan gagap teknologi. Robot tersebut memanggil Pak Darman, "Tuan muda," dan hanya bisa menyapu dengan sapu lidi. Meski ketinggalan zaman, robot itu ternyata setia dan pekerja keras. Ia menemani Pak Darman, menghiburnya dengan lagu kaset era 80-an, dan bahkan berhasil mengusir pencuri dengan gerakan kaku ala film kungfu jadul. Kompetisi sup kacang-kacangan. Desa tetangga kembali mengadakan kompetisi sup kacang. Tahun ini, Pak Darman menggunakan air bekas jus alpukat sebagai kaldunya. Juri dan peserta mencibir, tapi saat dicoba, rasanya kacau balau.